Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini saya akan memberikan informasi penting bagi seluruh peserta pretest PPG tahun 2022. Tetapi sebelum ke informasinya, saya doakan rekan-rekan yang akan melaksanakan pretest PPG mulai hari besok diberikan kemudahan, kelancaran, serta diluluskan. Dan berikut ini adalah beberapa tips agar bisa menjawab soal pretest PPG. Dan yang pertama adalah pastikan perangkat ujian mulai dari laptop, jaringan, dan juga aplikasi, baik itu aplikasi Zoom ataupun SEB, sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Karena perlu diketahui, pada pelaksanaan pretest PPG di Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Agama sebelumnya yang menggunakan aplikasi SEB, banyak sekali rekan-rekan yang terkendala jaringan. Nah, karena jaringannya jelek ataupun karena laptopnya ngeblank, banyak rekan-rekan yang akhirnya tidak lulus pretest PPG. Jadi saya sarankan rekan-rekan untuk mengecek jaringan internetnya dengan baik dan juga laptopnya dengan kondisi baik. Nah, apabila sudah mengecek perangkat ujian dan semuanya sudah oke, yang kedua adalah saya menyarankan kepada rekan-rekan untuk tetap tenang dalam mengerjakan soal pretest PPG. Dan jika menemukan soal yang sulit, misalnya terlalu panjang ataupun terlalu rumit, sebaiknya dilompati terlebih dahulu soal itu. Nah, selanjutnya baru menyelesaikan soal-soal berikutnya agar tidak kehabisan waktu. Karena perlu diketahui dan juga perlu diingat bahwa waktu untuk mengerjakan soal pretest PPG itu hanya 150 menit saja, sedangkan soalnya adalah 120 soal. Dan rekan-rekan harus mencapai nilai 55 apabila ingin dinyatakan lulus pretest PPG dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Itu artinya rekan-rekan hanya perlu menjawab 70 soal dengan tepat saja. Nah, dan rekan-rekan juga perlu tahu bahwa di tahun-tahun sebelumnya, baik itu yang UP ataupun yang pretest PPG atau seleksi akademik, banyak di antara rekan-rekan kita yang tidak lulus. Itu kebanyakan bukan tidak bisa mengerjakan soal, akan tetapi karena tidak tenang dan juga kehabisan waktu. Nah, apabila sudah bisa menenangkan diri untuk menghadapi soal-soal ujian, tips berikutnya adalah pastikan rekan-rekan istirahat yang cukup. Jangan sampai kurang tidur ataupun bergadang ya. Karena apa? Karena sesuai dengan pengalaman saya, soal pretest PPG itu adalah soal-soal jenis HOTS yang bacaannya lumayan panjang-panjang. Ya, satu soal itu bisa beberapa paragraf. Jadi, karena soalnya itu HOTS dan juga panjang-panjang, perlu fokus yang bagus agar bisa mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Nah, rekan-rekan juga harus selalu berdoa melibatkan Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diberikan ketenangan dan juga ikhlas. Apapun nanti hasilnya itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diingat, kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke informasi penting, yaitu pengumuman penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022.
Nah, ini informasi khusus untuk guru Kementerian Pendidikan. Yang pertama yaitu daftar nama penetapan mahasiswa. Selengkapnya dapat diunduh melalui SIM PKB Dinas Pendidikan. Jadi dalam SIM PKB Dinas Pendidikan itu ada nama-nama peserta yang dinyatakan lulus pretest dan bisa lapor diri. Yang kedua, informasi pemanggilan tersebut disampaikan melalui akun SIM PKB-nya masing-masing mahasiswa. Jadi silahkan dicek akun SIM PKB-nya apakah sudah ada notifikasi ataupun belum. Yang ketiga, perguruan tinggi penyelenggara PPG dalam jabatan akan menyampaikan surat pemanggilan, mekanisme lapor diri, dan jadwal lengkap pembelajaran kepada mahasiswa yang dimaksud pada poin 1, yaitu yang namanya tercantum. Selanjutnya yang keempat, mahasiswa melaksanakan lapor diri di perguruan tinggi penyelenggara PPG yang telah ditetapkan sebagaimana jadwal terlampir. Nanti jadwalnya kita akan informasikan lagi. Dokumen lapor diri dikumpulkan melalui aplikasi masing-masing perguruan tinggi secara daring. Jadi tidak ada berkas secara offline karena nanti dikumpulkan melalui aplikasi masing-masing. Yang kelima, mahasiswa akan melaksanakan ataupun melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama bantuan pemerintah, yaitu PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 30 September. Panduan tata cara penandatanganan tersebut akan disampaikan berikutnya. Dan yang keenam, seluruh pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dilaksanakan secara daring. Dan berikut ini adalah jadwal ketentuan lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 untuk guru Kemdikbud ya. Nah, yang pertama adalah pembelajaran mandiri yaitu tanggal 9 sampai dengan tanggal 23 Agustus. Yang kedua, lapor diri yaitu yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Agustus. Apabila misalnya terlewat lapor diri, maka kemungkinan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang ketiga, orientasi mahasiswa yaitu tanggal 24 Agustus 2022. Adapun pelaksanaan PPG dalam jabatan dimulai dari poin A yaitu analisis materi pembelajaran, desain pembelajaran inovatif, uji komprehensif dan juga praktek pembelajaran inovatif dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 12 Desember. Nah, nanti ada juga untuk kategori 2 ini yaitu wawasan kebinekaan yang akan dilaksanakan tanggal 10 Desember 2022. Dan selanjutnya adapun untuk UKM PPG yang terdiri dari UKIN, uji kinerja dan juga UP, uji pengetahuan akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2022 untuk UKIN, uji kinerja dan uji pengetahuan akan dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Desember. Dan ini adalah tanggal-tanggal yang harus selalu diingat dan juga dicatat dengan baik agar tidak salah ketika melaksanakan masing-masing kegiatannya. Dan berikut adalah ketentuan lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan guru Kementerian Pendidikan yang kategori 2. Yang pertama adalah format A1 dan fakta integritas bisa diunduh dari akun SIM PKB masing-masing. Yang kedua adalah biodata mahasiswa harus sesuai dengan format dari PD Dikti. Yang ketiga, surat pernyataan izin pimpinan misalnya dari kepala sekolah bisa diunduh di akun SIM PKB-nya. Yang keempat adalah scan ijazah S1 dilanjutkan dengan scan transkrip nilai, scan kartu identitas itu bisa menggunakan KTP ataupun SIM.
lalu scan pas foto berwarna dimensi 4x6. Jadi fotonya berwarna berukuran 4x6. Yang ke-8 adalah surat kelakuan baik dari Polsek juga tidak apa-apa. Yang ke-9 surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafsa, juga NPWP. Nah, untuk surat bebas nafsa itu bisa dari BNN, kepolisian, puskesmas ataupun RSUD. Saya sarankan agar lebih mudah dan cepat, buat saja dari puskesmas karena lebih murah juga. Scan NPWP itu tidak wajib bagi yang memiliki saja, dan tambahan persyaratan lain silakan dicek di LPTK-nya ataupun universitasnya masing-masing. Sekali lagi saya doakan kepada guru-guru Kementerian Agama yang akan melaksanakan seleksi akademik atau pretest PPG pada hari besok, semoga dimudahkan, dilancarkan dan juga diluluskan. Dan untuk guru-guru Kementerian Pendidikan yang akan melakukan lapor diri, jangan sampai lupa melakukan lapor diri karena berakibat fatal tidak bisa mengikuti perkuliahan. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa.